Ya, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat bagi kita semuanya. Ya, senang kita boleh bersama-sama berdoa pagi hari ini. Bapak Ibu, eh, firman Tuhan yang kita mau renungkan pagi hari eh, ini judulnya adalah dibentuk menjadi seperti Yesus. Ya, nah yang unik dari rencana Tuhan buat kita, saudaraku, adalah bahwa kita eh, bukan hanya ditugaskan untuk mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi kita juga dibentuk menjadi seperti Yesus. Ya, jadi ini luar biasa. Nah, saudaraku, tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu sejak semula waktu kita dibentuk menjadi manusia, memang kita direncanakan untuk menjadi serupa, segambar dengan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu rancangan Allah sejak semula. Lalu dosa merusak gambar Allah dan rencana Allah terus dijalankan. Ya, lalu Yesus menyelamatkan kita ya. Nah, lalu menetapkan kita di Roma 8 ayat 29 bahwa Allah menetapkan kita ya sejak semula itu untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, untuk menjadi serupa dengan Yesus itu kita dibentuknya ya. Dan proses pembentukan ini sangat panjang dan sulit ya, juga tidak enak saudaraku. Ya, seperti gambar ini ya, Tuhan membentuk kita seperti bejana tanah liat. Pertama ya mungkin ditekan, diencerkan, dilempar-lempar, diinjak-injak gitu saudaraku ya. Tanah itu sampai gembur dan mudah dibentuk, lalu dibentuk. Dan terakhir adalah yang sangat sakit adalah dia dimasukkan ke dalam api untuk membuat dia menjadi kuat. Demikianlah membentuk bencana dan Allah kita memakai istilah itu untuk membentuk kita. Ya, kitab Yesaya 29 mengatakan demikian ya. Nah, bagaimana kita dibentuk? Nah, ini kita harus, jadi mulai dari yang paling ringan, yaitu melalui firman Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan ini selalu dikatakan berbahagia dan bijaksana katanya. Kalau kita mendengar firman, kalau kita mendengar firman dan melakukannya, itu adalah berbahagia. Ya, pemazmur mengatakan demikian, Lukas juga demikian ya, berbahagia orang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Dan para pengkhotbah seringkali menyampaikan ini ya, berbahagia orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dan bahkan menjadi orang-orang pintar tuh yang mau mendengar firman dan melakukannya. Matius 7 ayat 24-25. Orang yang mendengar perkataanku itu dan melakukannya adalah orang yang bijaksana. Ini jalan teringannya, dimulai dari yang teringan, saudaraku. Tetapi memang untuk mengerjakan firman Tuhan itu, ya kita harus betul-betul mau menyalipkan daging kita, mau mempersembahkan hidup kita, mau mengerjakannya. Tapi sayang, banyak orang ya tidak mau dibentuk melalui firman. Ya. Nah, lalu yang kedua, cara kedua adalah melalui Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ya membentuk buah-buah roh dalam hidup kita supaya muncul. Apa itu buah roh itu? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan Roh Kudus menumbuhkan buah roh ini dengan cara membuat satu keadaan yang terbalik dari keadaan itu. Dan kita dilatihnya supaya kita bisa berbuah buah roh. Ya, kasih, ya Tuhan membuat ada ya kasih dengan cara ya keadaan di mana kita tidak pantas untuk mengasihi. Ya, kayaknya waduh, tetapi justru di saat itulah kasih dibutuhkan. Begitu juga dengan sukacita. Ya, sukacita dibuat keadaan yang kita mungkin untuk berduka cita, tetapi firman Tuhan katakan bersukacitalah. Nah, di sanalah, karena kalau keadaannya baik-baik saja, kita gampang bersukacita, saudaraku. Ya, begitu juga damai sejahtera, kesabaran misalnya ya. Waduh, kalau kita akan ditempatkan di situasi ya kita tidak mau sabar, kita tidak sabar, tetapi kita dilatihnya supaya timbul kesabaran, ya kemurahan. Justru di saat-saat kita nggak banyak uang, ya nggak banyak waktu, nggak ada yang kira-kira mau diberi, tetapi justru pada saat itulah Tuhan mengajarkan kita untuk bermurah hati. Nah, begitu semuanya, saudaraku ya, selalu ya membuat keadaan yang terbalik dari buah roh itu. Tetapi yang Tuhan mau kita tumbuh buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua adalah melalui Roh Kudus. Nah, ini yang berat ini. Yang ketiga adalah melalui ujian dan pencobaan. Ya. Allah menggunakan saudaraku pencobaan dan ujian, kesulitan untuk membentuk iman dan karakter kita agar lebih menyerupai Kristus. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, kalau kita baca ada penekanan bahwa pencobaan dan ujian itu membentuk ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan kesempurnaan, yaitu kedewasaan rohani. Nah, jadi mari kita mau, saudaraku, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa segambar ya dengan Allah. Kenapa? Karena dengan cara itu kita akan dapat menjadi seperti Yesus, menjalankan misi seperti yang Yesus lakukan. Seperti kita, kalau kita buat semboyan kita satu-satu, maka ya akan berhasil apabila kita juga bukan hanya mengerjakan melalui bersaksi saja, tetapi karakter-karakter kita harus menjadi seperti Yesus, saudaraku. Sebab bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Ya, dengan orang melihat, mereka bisa juga memuliakan nama Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudaraku, dalam pembentukan ini? Bagaimana respon kita? Nah, Roma 12 ayat 1 sampai 2 katakan, saudaraku, karena itu kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budi, sehingga tahu mana kehendak Allah. Nah, jadi kerelaan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita rela mempersembahkan hidup kita, maka proses pembentukan Tuhan, apakah melalui firman, apakah melalui Roh Kudus, atau bahkan situasi yang paling berat sekalipun, kita akan mudah melaluinya. Jadi, mari kita mempersembahkan hidup kita. Bagaimana mempersembahkan hidup ini? Yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Jadi ada kekudusan, ada integritas. Bagaimana Tuhan dipermuliakan
melalui tubuh kita, melalui setiap panca indera kita. Yang kedua adalah mau terus berubah, berubah terus-menerus berubah, dan hidup dalam kehendak Allah. Ya, hidup dalam kehendak Allah. Ya, ya, untuk hidup kudus, ya bukan hanya menjauhi dosa, tetapi juga secara aktif, ya memerangi dosa itu secara aktif, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi renungan kita, ya untuk setiap kita ketika kita menghadapi banyak persoalan kesulitan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari biarkan kita dibentuk oleh Allah melalui apapun yang terjadi atas hidup kita, melalui firman, melalui suara dari Roh Kudus yang mendorong kita dari hati kita yang paling dalam, atau bahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mari kita relakan diri kita untuk mengambil pembentukan dari Allah supaya karakter Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan.